Selamat datang kepada warga sekolah SMA Negeri 1 Bangkalan. Berikut ini merupakan video yang berisikan tentang standar operasional prosedur penanganan COVID-19 di SMA Negeri 1 Bangkalan. Adapun fasilitas-fasilitas yang telah disiapkan oleh SMA Negeri 1 Bangkalan yaitu termogan, tisu, hand sanitizer, sabun cuci tangan, masker, facial, disinfektan, dan penyediaan wastafel di setiap sudut sekolah. Kondisi kelas dalam keadaan bersih, penerapan social distancing, serta steril area yang sudah dikondisikan dengan baik. Ruang UKS yang telah berstandar layanan prima. Berikut ini merupakan sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bangkalan, Ibu Dr. Anda Siti Maria Ulfa, Magister Manajemen. Mari kita simak dan dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Bangkalan, yang saya hormati Pengawas Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Bangkalan, yang saya hormati Komite SMA Negeri 1 Bangkalan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha, serta para orang tua yang ada di rumah yang senantiasa dengan setia mendampingi putra-putrinya dan anak-anakku serta didik SMA Negeri 1 Bangkalan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberi kesempatan kepada kita semua untuk bisa bertatap muka antara peserta didik dengan gurunya, yang dimana selama 9 bulan ini sempat belajar secara daring dari rumah. Namun alhamdulillah pada tanggal 16 November nanti Bupati Bangkalan telah mengizinkan SMA, SMK, dan SLB untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Hanya saja pembelajaran tatap muka ini diatur 50%, 50%. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah Bapak Ibu yang ada di rumah semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak pun di rumah semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga anak-anak nanti bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Karena apa? Karena selama 9 bulan ini anak-anak belum sempat bertemu dengan gurunya. Oleh karena itu, saya sangat berharap anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga nanti pada tanggal 16 November ketika pembelajaran tatap muka anak-anak bisa masuk sekolah. Amin. Selamat dan salam semoga tetap bermanfaat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, bagaimana keadaannya di rumah? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang berbahagia, dalam rangka perluasan uji coba pembelajaran tatap muka ini akan dilaksanakan pada tanggal 16 November. Insya Allah hanya berlangsung selama 2 minggu, tepatnya 10 hari. Karena pembelajaran dalam 1 minggu itu hanya 5 hari, mulai dari Senin sampai dengan hari Jumat. Terus minggu keduanya pun begitu, mulai dari Senin sampai dengan hari Jumat. Oleh karena itu kesempatan dalam 2 minggu ini, ayo kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mohon bantuan kepada orang tua agar supaya ikut memberikan motivasi kepada putra-putrinya supaya bisa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Karena terus terang selama daring ini Bapak Ibu ini berlangsung selama 9 bulan, ini tentu
antaranya adalah membentuk tim Satgas COVID SMA Negeri 1 Bangkalan, di mana tim Satgas ini nanti akan bekerja sesuai tugas masing-masing. Jadi nanti anak-anak itu akan diatur sedemikian rupa oleh tim Satgas untuk supaya terhindar, bisa belajar dengan baik dan terhindar dari terpaparnya virus corona. Ini yang diharapkan. Ini adalah tugas dari tim Satgas COVID SMA Negeri 1 Bangkalan. Selain itu, sekolah telah melengkapi keperluan protokol kesehatan. Di antaranya adalah alat pelindung diri seperti bilik disinfektan. Jadi nanti ini anak begitu akan masuk ke kelas harus melalui bilik disinfektan dulu. Anak harus pakai masker dari rumah dan membawa masker cadangan dari rumah. Sekolah juga menyiapkan masker. Yang dikhawatirkan nanti anak ada yang lupa membawa masker atau memakai masker, sehingga sekolah harus menyiapkan dan sekolah siap untuk pengadaan masker ini. Kemudian sekolah juga memberikan face shield kepada semua siswa. Jadi face shield nanti akan diterima oleh anak-anak pada saat anak masuk hari pertama, akan diberikan di dalam kelas melalui wali kelas. Akan diberikan kepada anak-anak satu face shield, dan saya harapkan face shield ini terus dipakai selama mengikuti pembelajaran tatap muka. Jangan sampai ditinggal di kelas, dibawa pulang ke rumah, besoknya dibawa lagi. Jangan sampai ketinggalan di rumah. Dan jangan ditinggal di kelas. Kemudian juga sekolah menyiapkan hand sanitizer. Hand sanitizer ini tiap staff, anak-anak setiap kelas akan diberi hand sanitizer di meja guru. Nanti anak-anak bisa memakai hand sanitizer. Juga agar anak lebih leluasa menggunakan hand sanitizer, boleh membawa dari rumah. Hand sanitizer itu dibawa dari rumah, masukkan dalam tas, supaya nanti setiap saat anak-anak bisa memakai hand sanitizer. Karena aktivitas anak itu tidak hanya di sekolah. Oke. Setelah itu, sekolah juga melengkapi dengan sabun cuci tangan. Setiap wastafel di setiap kelas di sekolah sudah ada 15 wastafel untuk persiapan tatap muka ini, dan di situ akan ada sabun cuci tangan dilengkapi dengan tisu. Jadi nanti anak-anak sebelum masuk kelas diharapkan untuk cuci tangan dulu. Sekali lagi saya ulangi, ya, saat nanti setelah pelaksanaan tatap muka pertama datang ke sekolah, anak akan diukur suhu tubuhnya dulu menggunakan termogan. Apabila suhu tubuh itu di bawah 37,5 derajat Celcius, maka anak diperkenankan masuk. Tetapi ketika suhu tubuhnya mencapai 37,5 derajat Celcius ke atas, anak dipersilakan untuk pulang. Tidak usah mengikuti pembelajaran tatap muka, tetapi silakan belajar dari rumah dulu sampai anak-anak ini betul-betul sehat. Kemudian selanjutnya ini berupa sekolah telah mengedarkan surat pemberitahuan kepada orang tua terkait dengan pelaksanaan tatap muka. Selain pemberitahuan, surat pemberitahuan itu ada juga surat pernyataan dan surat izin dari orang tua. Surat pernyataan itu tentang menyatakan bahwa selama 14 hari terakhir ini anak dalam kondisi sehat. Sekali lagi, surat pernyataan sehat itu adalah dari orang tua. Nah, kapan sehatnya? Apabila selama 14 hari terakhir anak dalam kondisi sehat. Itu tolong dicoret bahwa memang anak itu dalam kondisi sehat. Surat pernyataan ini harus dikumpulkan ke sekolah, karena akan dievaluasi oleh
sekolah ini benar-benar sehat. Itu. Kemudian surat izin dari orang tua. Apakah orang tua itu mengizinkan atau tidak anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka? Sebab ada orang tua yang tidak mengizinkan karena takut, masih trauma. Barangkali ada keluarga atau tetangga yang terkena. Akhirnya orang tua takut. Boleh. Orang tua tidak mengizinkan, boleh tidak mengizinkan. Katakan anak harus belajar dari rumah. Itu harus dipantau oleh orang tua. Karena apa? Karena yang dikhawatirkan adalah penerimaan pembelajaran dengan tatap muka dengan penerimaan pembelajaran dengan daring. Ini yang dikhawatirkan yaitu daring ini ketinggalan. Kasihan kalau ketinggalan. Jadi harus dipantau oleh orang tua. Seperti itu. Jadi surat pernyataan itu harus diserahkan ke sekolah bahwa anak itu benar-benar sehat. Yang kedua surat izinnya. Ketika sehat mengizinkan. Sehat tidak mengizinkan boleh. Sehat tapi tidak mengizinkan boleh. Tetapi sekali lagi kalau tidak mengizinkan maka tolong putra putri dari bapak ibu dipantau di rumah karena yang dikhawatirkan adalah belajar di rumah dengan belajar langsung di sekolah itu beda hasilnya bapak ibu. Oleh karena itu tolong dipantau betul anak-anak di rumah seperti itu. Kemudian bapak ibu bagaimana cara mengatur kelasnya? Kelas itu diatur yang masuk ke sekolah itu dibagi 50%. Artinya minggu pertama itu 50% anak masuk. Karena jumlah siswa SMA 1 itu 1046 siswa, maka yang masuk di minggu pertama itu 523 siswa. Minggu pertama tanggal 16 sampai tanggal berapa ini? Nah, berikutnya minggu berikutnya adalah 50% berikutnya. Diatur bagaimana nomor absen ganjil itu masuk di minggu pertama mulai tanggal 16 November. Sedangkan nomor absen genap masuk ke minggu keduanya. Bagaimana dengan anak yang minggu pertama masuk 50%, yang 50% ada di rumah, itu harus juga mengikuti pembelajaran di rumah. Harus mengikuti. Sebab apa? Aplikasi yang dibuat oleh teman-teman guru adalah aplikasi di mana anak itu bisa mengikuti langsung pembelajaran yang di kelas. Ini, jadi anak akan dipantau oleh guru yang ada di rumah itu akan dipantau oleh guru dari kelas. Bisa, jadi anak yang di rumah itu bisa mengikuti secara langsung pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. Itu. Ya, jadi 50% masuk di minggu pertama, 50% yang masuk di minggu kedua. Bagaimana yang pada saat libur di minggu pertama, anak nomor genap akan libur di minggu pertama. Maka anak yang genap tadi di minggu pertama harus mengikuti pelajaran seperti biasa, tetapi dari rumah. Sebaliknya, anak minggu pertama yang masuk, maka minggu keduanya pun harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, jadi tidak boleh tidak ikut pelajaran. Hanya 2 minggu, Bapak Ibu, hanya 2 minggu. Manfaatkan waktu 2 minggu ini sangat eman. Karena apa? 9 bulan anak-anak kita sudah belajar di rumah tanpa panduan dari para guru. Eman Bapak Ibu, eman sekali. Ya, itu. Kemudian Bapak Ibu, berapa lama anak belajar di sekolah? Anak belajar di sekolah itu selama 4 jam. Anak masuk mulai pukul 7 sampai pukul 11. Nah, pukul 7 ini mulai masuk di kelas. Bukan baru datang dari rumah, bukan. Tetapi sudah masuk kelas. Oleh karena itu, saya minta bantuan kepada orang tua dan anak-anakku yang saya cintai. Kalian sudah berada di sekolah pukul 6:30 setiap hari. Mengapa demikian? Karena kamu nanti akan ada pengukuran suhu tubuh, tentunya antri di situ. Walaupun kami membuka 4 jalur di SMA 1 itu ada 4 jalur. Oleh karena itu bilik disinfektannya ada 4. Kemudian anak-anak termogannya nanti ada 4. Oleh karena itu supaya tidak antri dan tidak banyak memakan waktu supaya jam 7 langsung belajar di kelas, maka saya
kelas 2 itu harus masuk melalui bilik disinfektan dulu. Harus melalui bilik disinfektan dulu. Sementara siswa kelas 1 yang berada di gedung sebelah barat di bagian depan dan sebelah timur di bagian depan itu pun harus melalui bilik. Di situ ada bilik juga. Sebelah barat ada bilik, sebelah timur ada bilik. Itu Bapak Ibu. Nah, selama nanti di kelas, jaga protokol kesehatan. Tidak boleh berkerumun. Tidak boleh berkerumun. Tidak boleh bersalaman dengan guru dulu. Tidak boleh. Tidak boleh beli-beli di sekolah karena kantin akan ditutup. Bawa makanan dari rumah, bawa camilan dari rumah, bawa minuman dari rumah. Ya, kantin di sekolah ditutup karena jam 11 sudah pulang, dipulangkan anak-anak. Langsung setelah pulang, langsung pulang ke rumah, tidak boleh kemana-mana. Jaga betul kesehatan karena COVID sekarang masih ada. Nah, terus setelah itu anak-anakku, ya, kalian setelah sampai rumah besoknya seperti itu lagi. 6:30 lagi datang ke sekolah. Nah, itu pesan saya kepada para orang tua di samping pemberitahuan yang sudah saya edarkan, sekolah edarkan kemarin melalui putra putri Bapak Ibu, juga melalui paguyuban sudah diberikan. Saya mohon Bapak Ibu betul-betul memperhatikan putra putrinya dari rumah. Jangan sampai putra putrinya itu tidak sehat. Ikut tatap muka tidak sehat. Kalau memang tidak sehat, monggo tidak usah ikut tatap muka. Mungkin ini yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka selama 2 minggu. Setelah itu Bapak Ibu ada penilaian akhir semester, ada PAS. Penilaian akhir semester itu pun dilakukan secara tatap muka, secara bergantian 50%. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu betul-betul memperhatikan ini. Kapan PAS-nya dilaksanakan?